Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Soleha dengan NIM 859173154. Nah teman-teman, kali ini kita sudah memasuki materi atau modul ke-7, yaitu tentang optik. Nah pada materi optik ini kita akan melakukan beberapa percobaan, yaitu yang pertama kita akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya. Lalu percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan tentang lensa cembung dan cermin cekung. Nah pada percobaan yang pertama yaitu sifat cahaya, kita akan melakukan beberapa percobaan inti pada materi sifat cahaya ini teman-teman, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar, pemantulan cahaya pada cermin cekung, dan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah untuk lebih jelasnya silakan teman-teman tonton videonya sampai akhir ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke percobaan pertama, yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Nah pada percobaan pertama ini saya akan melakukannya tanpa adanya cermin datar terlebih dahulu. Kita akan menggunakan layar atau kertas putih. Di sini sudah ada sebuah rangkaian yang sudah saya buat, yaitu yang pertama ada senter, kemudian ada sisir yang saya gunakan sebagai celah cahaya, lalu berikutnya ada layar atau kertas putih. Baik teman-teman, langsung saja kita nyalakan senternya. Nah di sini teman-teman dapat melihat bahwa setelah kita menyalakan senternya, senter menembus celah cahaya, kemudian menembus ke layar atau kertas putih. Pada layar atau kertas putih tercipta sebuah bayangan sisir yang saya jadikan sebagai celah cahaya, namun tidak ada terlihat atau tercipta sebuah pemantulan cahaya atau titik sudut cahaya. Jadi dapat kita simpulkan teman-teman bahwa percobaan tanpa adanya cermin datar ternyata tidak dapat menciptakan sebuah pemantulan cahaya atau sudut cahaya. Berikutnya kita akan mengganti layar putih tersebut menggunakan cermin datar. Teman-teman, langsung saja kita nyalakan senternya. Setelah kita menyalakan lampu senter, cahaya senter menembus celah cahaya, kemudian seterusnya menembus ke cermin datar. Nah, pada cermin datar tersebut ternyata tercipta sebuah pemantulan cahaya atau sudut cahaya. Pemantulan cahaya atau sudut cahaya yang terbentuk tersebut pada percobaan ini sejajar dengan arah datangnya cahaya dari senter. Nah, teman-teman, pada percobaan ini, jarak antara senter dengan celah cahaya yaitu sekitar 11 cm dan jarak antara celah cahaya dengan cermin datar yaitu 12 cm. Percobaan selanjutnya kita akan menggunakan busur derajat ya teman-teman. Teman-teman dapat melihatnya bahwa ketika I atau besar sudut datang sebesar 90 derajat, maka besar sudut pantul atau R sebesar 90 derajat juga. Ketika I atau besar sudut datang sebesar 60 derajat, maka besar sudut pantul atau R juga 60 derajat. Kemudian ketika I atau besar sudut datang sebesar 35 derajat, maka besar sudut pantul atau R-nya juga 35 derajat. Baik, percobaan berikutnya teman-teman kita akan menggunakan lilin. Nah pada percobaan kali ini kita akan menggeser-geser posisi lilin tersebut, lalu kita akan amati bagaimana bayangan yang dihasilkan ketika kita menggeser-geser posisi dari lilin tersebut. Yang pertama, saya meletakkan lilin di depan cermin, lalu bayangan yang terbentuk adalah lilin tinggi. Lilin tinggi tegak lurus, tidak membengkok dan tidak melengkung sama sekali. Tinggi dan lurus pada bayangan sama seperti tinggi dan lurus lilin pada aslinya. Lalu berikutnya saya akan menggeser lilin ke belakang. Ketika saya memundurkan lilin, ternyata bayangan yang terbentuk sama. Posisi lilin pada bayangan juga ikut mundur sesuai dengan posisi yang saya letakkan atau arahkan tadi. Lalu kemudian saya akan menggeser lilin ke sebelah kiri. Ternyata pada bayangan lilin juga ikut berpindah posisinya ke sebelah kiri sebagaimana arah yang saya lakukan atau kemana saya letakkan lilin tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menggeser lilin ke depan, kemudian sedikit ke kanan. Maka dapat kita lihat bersama-sama teman-teman, ternyata
Bayangan pada cermin datar ternyata juga ikut berpindah ke depan dan sedikit ke kanan. Kemudian ketika saya mencoba mengukurnya, jarak antara benda asli ke cermin dengan jarak antara bayangan ke cermin ternyata sama, yaitu sekitar 17 cm. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk atau tercipta oleh cermin datar yaitu bersifat lurus, tegak, tidak terbalik atau melengkung, jarak antara benda asli dengan bayangan ke cermin sama, dan bersifat maya. Lanjut ke percobaan materi kedua, yaitu tentang pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, sebelum kita menggunakan cermin cembung, teman-teman dapat melihat bahwa tidak ada sedikit pun tercipta sebuah berkas cahaya pada kertas putih atau layar di depan. Lalu berikutnya, kita akan coba menggunakan, di sini saya menggunakan spion ya teman-teman sebagai cermin cembungnya. Setelah kita menggunakan cermin cembung lalu kita dekatkan dengan cahaya lilin, ada tercipta sebuah berkas cahaya pada layar atau kertas putih, namun tidak jelas karena sifat dari cermin cembung sendiri yaitu menyebarkan pantulan cahaya. Jadi tidak dapat menciptakan sebuah titik pemantulan cahaya seperti si cahaya senter. Lanjut teman-teman, kita melakukan percobaan materi yang ketiga, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Nah, di sini saya menggunakan sendok sayur sebagai cermin cekungnya. Nah, dapat teman-teman lihat sebelum kita menggunakan cermin cekung, terlihat pada layar sama sekali tidak ada atau tidak tercipta sebuah berkas cahaya. Teman-teman dapat melihat bahwa setelah kita menggunakan cermin cekung, terlihat dapat tercipta sebuah berkas cahaya di layar atau kertas putih, hasil dari pantulan dari cermin cekung itu sendiri. Teman-teman dapat kita sesuaikan dari percobaan ini dengan sifat-sifat dari cermin cekung sendiri. Cermin cekung bersifat nyata dan bayangan cermin cekung bersifat terbalik dari benda aslinya. Langsung saja kita lanjut teman-teman ke percobaan lensa cembung dan cermin cekung. Yang pertama yaitu percobaan pada lensa cembung. Pada percobaan lensa cembung ini kita akan mengukur titik fokus dari bayangan tersebut, dari pemantulan cahaya tersebut. Di sini saya menggunakan spion kendaraan sebagai lensa cembungnya. Jika saya melakukan percobaan ini, maka tidak dapat menghasilkan apapun karena yang saya gunakan yaitu spion yang cerminnya cuma ada satu sisi. Jadi tidak dapat memantulkan cahaya seperti yang ada pada referensi video-video yang saya. Jadi saya katakan bahwa pada percobaan lensa cembung ini saya tidak dapat melakukannya karena terkendala alat, yaitu cermin cembung. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan sendok sayur sebagai cermin cekungnya. Nah, yang pertama kita akan menaruh cermin cekung. Kita berikan jarak antara cermin cekung dengan lilin sekitar 5 cm. Lalu kita lihat pada layar ternyata tidak dapat tercipta sebuah pantulan cahaya atau titik sudut cahaya. Lalu kemudian kita coba dekatkan cermin cekung dengan lilin. Di sini sudah terbentuk sedikit sudut cahaya atau bayangan pada layar, namun belum terlalu tajam. Sekarang kita ukur jarak antara cermin cekung dengan lilin. Di sini berjarak 2 cm. Lalu kita dekatkan lagi sehingga kita atur sehingga terbentuk sebuah sudut cahaya atau pantulan yang tajam pada layar atau kertas putih. Nah, di sini sudah terbentuk atau sudah tercipta sebuah cahaya yang tajam, sudut cahaya yang tajam dari sinar lilin. Nah, setelah kita mendapatkan titik sudut cahaya yang tajam seperti ini, kemudian kita coba ukur jarak antara lilin dengan cermin cekung. Ya teman-teman, jarak antara lilin dengan cermin cekung yaitu sekitar 1,5 cm.
Lalu kita akan ukur jarak antara lilin dengan layar atau kertas putih. Ternyata kita membutuhkan jarak antara layar dengan lilin sekitar 19,5 cm sehingga dapat terbentuk sebuah sudut pantul yang tajam seperti ini. Sekian praktikum kita mengenai sifat cahaya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.